Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Rabu tanggal 23 Syakban 1444 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 15 Maret 2023 Masehi. Saya Ridha Hanifiki, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, dengan ini mengukuhkan pimpinan majelis dan lembaga pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan masa jabatan tahun 2022-2027. Kami percaya bahwa saudara-saudara yang diminta kesediaannya untuk menjadi anggota pimpinan majelis dan lembaga mampu mengemban amanah persyarikatan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya saudara-saudara dapat membantu pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan program-program yang telah diamanahkan oleh musyawarah wilayah sebagai unit pembantu pimpinan. Kami percaya bahwa saudara telah berkomitmen untuk mewakafkan sisa hidup ini berbuat amal saleh bi ampusikum wa amwalikum melalui persyarikatan Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua dalam mencapai cita-cita luhur dan mulia sebagaimana yang terdapat dalam anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Termasuk dalam membuat pernyataan dan sikap yang mengatasnamakan Muhammadiyah. Disinilah pentingnya setiap anggota dan pimpinan di tingkat persyarikatan agar bisa memposisikan diri secara terintegrasi dalam satu sistem organisasi Muhammadiyah yang dalam hal-hal tertentu berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Muhammadiyah merupakan satu sistem organisasi yang harus diikuti dan menjadi komitmen oleh seluruh anggotanya untuk bertaat ajas organisasi sebagai suatu sistem dengan segala prinsip, nilai, dan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan standar dalam bersikap baik ke dalam maupun keluar Muhammadiyah. Pandangan yang umum yang sering kita katakan kolektif kolegial yang dianggap oleh Muhammadiyah tentulah berbasis pada organisasi, bukan berbasis pada standar perorangan. Muhammadiyah bukanlah kerumunan orang-orang per orang yang setiap anggotanya boleh bertindak sendiri-sendiri, namun organisasi harus ditempatkan di atas
atas orang atau orang, bukan sebaliknya. Otoritas utama Muhammadiyah sebagai sebuah sistem organisasi berada di bawah kendali pimpinan pusat, sekaligus sebagai pusat kendali organisasi. Itulah yang tergambar di dalam 7 alinea pikiran pokok Muhammadiyah, seperti yang termuat di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kalau kita sudah sering mengikuti Baitul Arkan dan Arkan, pastilah kita paham 7 kalimat di awal pembukaan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu. Pertama, hidup berdasarkan tauhid. Jadikan iman sebagai landasan dan berorganisasi. Kalau kita menjadikan iman sebagai landasan berorganisasi, tentulah kita tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan organisasi, meski tidak ada orang yang melihatnya. Roh yang kedua dari Mukadimah adalah hidup sebagai pengabdian kepada Allah. Jadikanlah Muhammadiyah sebagai wahana untuk mengabdi kepada Allah. Roh yang ketiga dari Mukadimah, hidup bermasyarakat, saling membantu dengan bersindikan kepada hukum Allah. Yang keempat, hidup berjihad dengan amal saleh. Tidakkah kita diperintahkan untuk beramal saleh yang pada ujungnya membuahkan takwa, dan takwalah bekal kita untuk menuju surganya Allah Jannatul Na'im. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kelima, hidup mencontoh perjuangan Rasulullah. Dan yang keenam, hidup dengan tugas dakwah ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketujuh, amanah dari undang-undang Mukadimah itu, hidup dengan cita-cita yang luhur, tercapainya negara, baldatun thayyibatun wa labun tahu. Hadirin yang saya hormati, untuk semua itu kita harus mengembangkan 8 etos bermuhammadiyah. Pertama, bermuhammadiyah itu adalah ibadah. Apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah bernuansa ibadah yang ujung-ujungnya mengantarkan jamaahnya masuk surganya Jannatul Na'im. Kalau Muhammadiyah membangun Ramban atau Marcaya bukan semata-mata untuk seremonial, tetapi Marcaya dan Ramban yang aransemennya dianusir dengan nilai-nilai agama, kostumnya bernilai-nilai agama. Yang kedua, Muhammadiyah itu adalah amanah. Jadikanlah berkiprah di Muhammadiyah sebagai amanah. Sebagai amanah tentu kita akan berbuat dengan sebaik-baiknya, karena amanah akan dipertanggungjawabkan tidak saja di dalam organisasi persyarikatan, tapi pertanggungjawabannya lebih berat, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos bermuhammadiyah yang ketiga adalah bermuhammadiyah itu adalah rahmat. Kita bersyukur bahwa hati kita terpaut dan terpanggil bersama-sama dengan merangkak gerak kaki kita untuk berkiprah di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Tidak semua orang bisa aktif dan berkiprah di Muhammadiyah. Sebagai rahmat, maka ini patut kita syukuri. Etos yang keempat bermuhammad itu adalah melayani sebagai hadimul ummah. Maka etos ini kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Dan yang kelima, bermuhammadiyah itu adalah aktualisasi diri sebagai salah satu kebutuhan manusia. Berdasarkan teori Maslow, kita mengharapkan adanya beberapa kebutuhan, antara lain adalah aktualisasi diri di dalam tengah-tengah masyarakat. Dan yang keenam, bermuhammadiyah itu adalah panggilan. Karena ia panggilan, tentu bermuhammadiyah kita laksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.
Yang ketujuh, bermuhammadiyah itu adalah seni. Seni yaitu menjadi kegemaran kita sambil kita menikmati organisasi ini, sambil kita menimba ilmu dan amal-amal soleh. Dan etos yang kedelapan, bermuhammadiyah itu adalah kehormatan. Sebagai warga masyarakat yang terlibat dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah, kita mendapat kehormatan tidak saja di sisi manusia, tapi kita mendapat kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu misi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin sekalian berbahagia, itulah titik awal dari gerak langkah kita. Maka yang kedua, saya sedikit ingin mengarahkan peneguhan visi majelis dan lembaga yang itu menjadi lahan kita untuk 5 tahun ke depan. Pertama, majelis tarjih dan tajdid. Visi utama yang harus dikembangkan adalah terwujudnya lembaga dan kualitas anggota yang mampu melaksanakan ijtihad dan tasdid pemikiran yang memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan keagamaan di kalangan masyarakat. Lebih-lebih banyak kasus-kasus fikih kontemporer yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah hari ini terjadi. Maka isu-isu yang dikembangkan, majelis tarjih harus mampu menangkap semangat zaman. Sumber daya yang dikembangkan adalah program yang diarahkan pada pendidikan kader ulama tarjih, ulama tasdid, dan ulama pemikiran Islam, khususnya di bidang ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, ilmu falak, dengan wawasan Islam berkemajuan guna memperkokoh Muhammadiyah sebagai gerakan ijtihad dan tasdid. Aksi pelayanan yang perlu digerakkan oleh majelis tarjih merespon isu-isu aktual dan masalah-masalah keislaman yang berkembang dalam masyarakat, sehingga Islam mampu beradaptasi dengan keadaan dan kondisi yang akhirnya mampu menangkap semangat zaman. Yang kedua, majelis tabligh. Visi pengembangan fungsi tabligh dan kualitas mubalik dalam penyebaran paham Muhammadiyah dan pembinaan keagamaan Islam yang holistik kepada semua sasaran dakwah yang berbasis pada spirit tajdid, modifikasi dan dinamisasi yang bersifat wasatiyah, inovatif, kolaboratif dan adaptif. Untuk itu sumber daya yang dikembangkan oleh tabligh hendaknya mampu meningkatkan kualitas anggota pimpinan dan kader mubalik Muhammadiyah yang berwawasan Islam berkemajuan, memiliki kapasitas keilmuan yang luas, wasatiyah, kompetitif di dalam menghadapi perkembangan berbagai paham keagamaan yang akhir-akhir ini muncul dalam era kontemporer. Aksi yang harus dikembangkan oleh majelis tabligh memperkuat syiar dakwah melalui sinergi perserikatan majelis dan lembaga di pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam mengembangkan penguatan dakwah digital. Yang ketiga, majelis pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal. Terwujudnya transformasi pendidikan dasar dan menengah berbasis al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai karakter utama, holistik dan integratif, mengembangkan transformasi sekolah atau madrasah dan pesantren, serta pembelajaran ismubah berbasis teknologi dan informasi yang inovatif dan kreatif. Yang keempat, majelis pembinaan kader dan sumber daya insan. Berkembangnya kualitas perkaderan yang sistem dengan memperteguh militansi, kompetensi, dan peran strategis kader Muhammadiyah sebagai pelaku gerakan yang unggul di tengah dinamika perserikatan dan umat. Sumber daya dikembangkan memperluas diaspora kader dengan melaksanakan perkaderan berbasis IT. Untuk itu melaksanakan model-model perkaderan
menyediakan fasilitas dan materi-materi perkaderan untuk penguatan ideologi di era digital seperti hari ini. Yang kelima, penguatan visi Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan yang islami dan unggul berbasis pada penolong kesengsaraan umum (PIKAU) sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Aksi yang dilakukan mengaktualisasikan standar pelayanan kesehatan melalui standarisasi pelayanan amal usaha kesehatan Muhammadiyah dan mengembangkan rumah sakit dengan layanan unggul untuk setiap daerah. Yang keenam, Majelis Pelayanan Sosial. Visi yang harus dikembangkan berkembangnya kualitas pelayanan kesehatan sosial berbasis keluarga, komunitas, dan institusi yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat menuju kehidupan yang bermartabat dan berkemajuan. Untuk itu, aksi yang dilakukan mengintensifkan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui asistensi, rehabilitasi sosial, kelompok masyarakat prasejahtera. Yang ketujuh, Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata. Bangkitnya etos dan kreativitas bisnis dan amal usaha ekonomi yang berdaya saing dalam menguatkan kemandirian Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan umat dan bangsa. Untuk itu, aksi yang perlu dikembangkan mendirikan unit-unit bisnis seperti perseroan, koperasi syariah, Baitul Tanwil Muhammadiyah, asuransi syariah, minimarket, dan unit-unit bisnis lainnya. Yang kedelapan, Majelis Pendayagunaan Wakaf. Visi yang dikembangkan di lembaga perserikatan adalah meningkatnya inventarisasi dan penguasaan kepemilikan aset perserikatan serta memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatannya. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi standar pelayanan pada rantai, cabang dan daerah serta wilayah dalam melakukan penyelamatan aset dan wakaf dengan memberdayakan pengurus pada setiap tingkatan. Pemeliharaan aset serta kehartaan Muhammadiyah akhir-akhir ini menjadi penting karena banyak aset-aset Muhammadiyah yang saat ini dipersoalkan. Yang kesembilan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Visi yang dikembangkan oleh pimpinan wilayah terwujudnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, buruh, petani, nelayan, difabel, dan kelompok-kelompok du'afa mustad'afin sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Kita harus mampu mengejawantahkan, mendaratkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin kepada semua, lebih-lebih kepada kaum du'afa. Untuk itu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu melakukan masifikasi model-model pendayagunaan masyarakat berbasis e-community empowerment system serta responsif terhadap kebijakan-kebijakan publik yang banyak merugikan masyarakat miskin. Kesepuluh, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Visi yang kita perkuat berkembangnya fungsi dan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang responsif dan edukatif terhadap tuntutan dan problematika yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Banyak persoalan-persoalan kasus-kasus hukum yang perlu adanya advokasi oleh lembaga hukum dan hak asasi manusia. Untuk itu perlu mengintensifkan pembinaan kesadaran hukum dan hak asasi manusia serta merumuskan standar advokasi, meningkatkan kualitas LBH, lembaga bantuan hukum yang berbasis pada teknologi digital. Yang ke-11, Majelis Lingkungan Hidup. Visi yang dikembangkan terwujudnya kesadaran
kepedulian, dan perilaku ramah lingkungan warga Muhammadiyah dan masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan kemaslahatan makhluk hidup di muka bumi. Untuk itu diharapkan lingkungan Majelis Lingkungan Hidup perlu menyusun model-model praksis pendidikan dan pelatihan, buku-buku panduan, dan advokasi yang berkaitan dengan isu-isu dan usaha-usaha penyelamatan lingkungan. Yang ke-12, Majelis Pustaka dan Informasi. Visi yang diperkuat adalah terwujudnya semesta digital dalam platform sumber daya serta daya dukung pengembangan yang unggul, terintegrasi dan masif untuk semua tingkatan. Sumber daya yang dikembangkan mengoptimalkan sumber daya kader bidang literasi, teknologi digital, dan media yang berkomitmen dalam penguatan dan perluasan syiar dakwah digital persyarikatan. Untuk itu, aksi dikembangkan meningkatkan fungsi penyediaan dan layanan informasi serta kualitas layanan digital, literasi, media yang berdaya saing dalam menjalankan syiar dan dakwah persyarikatan. 13 lembaga pembinaan cabang dan ranting, meningkatkan jumlah cabang dan ranting di suatu daerah untuk menggerakkan dakwah dan pembangunan masyarakat sesuai dengan konteks kebutuhan lokal. Dia sumber mencetak kader dan sumber daya penggerak persyarikatan di cabang dan ranting, serta mobilisasi sumber daya manusia amal usaha Muhammadiyah untuk mengembangkan cabang dan ranting. Untuk itu perlu memperkuat keteguhan dan ketangguhan keluarga Muhammadiyah, memperkuat ekonomi warga Muhammadiyah, optimalisasi peneguhan jamaah, serta pemanfaatan harta wakaf di kawasan cabang dan ranting. Yang ke-14, lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengawasan keuangan persyarikatan yang berprinsip pada amanah dan bertata kelola baik sesuai dengan budaya organisasi Muhammadiyah. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah yang bertanggung jawab, akuntabel, transparan, adil, didukung teknologi informasi berbasis web yang terintegrasi. Aksi pelayanan, melakukan pendampingan dan pelatihan dalam mengelola kekayaan persyarikatan, memberikan pertimbangan kepada pimpinan wilayah terhadap kelayakan usulan permohonan pembiayaan dari pimpinan persyarikatan maupun amal usaha Muhammadiyah, melakukan pemeriksaan kepada pimpinan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah dalam pengelolaan kekayaan persyarikatan. Ini menjadi penting untuk kita pahami bahwa lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan itu sebagai mitra sekaligus menjadi audit internal di kalangan Muhammadiyah. 15 lembaga resiliensi bencana atau lembaga penanggulangan bencana meningkat dan meluasnya keunggulan peran Muhammadiyah dalam gerakan pengurangan risiko bencana melalui pengembangan organisasi yang kuat dengan dukungan penguasaan teknologi informasi yang andal. Sumber daya dikembangkan meningkatkan kualitas pembinaan, pendidikan dan pelatihan kader Muhammadiyah sebagai penggiat dan pelopor penanggulangan bencana pada tingkat komunitas, daerah, nasional, dan bahkan internasional. 16. Lembaga hikmah dan kebijakan publik. Berkembangnya partisipasi aktif dan peran warga Muhammadiyah dalam dinamika kebangsaan yang didasari oleh prinsip akhlakul karimah, berpartisipasi aktif dalam upaya penguatan masyarakat sipil serta penegakan demokrasi yang lebih substantif dan berperadaban, meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota Muhammadiyah dalam bidang kepartaian
dan pemilu, sehingga mampu mendorong keterlibatan yang lebih kritis dan berkeadaban di bidang politik dan pemerintahan. Karena itu maka lembaga ini perlu mengendorse kalau ada di antara warga Muhammadiyah yang birahi politiknya tinggi, perlu didorong dan disalurkan. Yang ke-17, lembaga seni budaya dan olahraga. Di dalam nomenklatur yang baru, lembaga ini dibelah menjadi dua: lembaga seni budaya dan lembaga olahraga. Tapi untuk sementara kebijakan pimpinan Wilayah Merdeka Selatan tetap hanya jadi satu lembaga seni budaya dan olahraga. Pada saatnya nanti akan kita kisah menjadi dua. Lembaga ini diharapkan berkembangnya fungsi seni, budaya, dan olahraga menjadi arus penting dalam persyarikatan menuju perluasan misi dakwah dan tadabur. Sumber daya mengutamakan pembinaan dan pengembangan di bidang seni, budaya, dan olahraga melalui sanggar dan bekerjasama dengan semua organisasi otonom, majelis, dan lembaga. Perlu dikembangkan ritme yang perlu dimiliki dalam rangka menggait dan memberi perhatian kepada angkatan muda untuk mengembangkan seni dan olahraga. Untuk itu perlu mengintensifkan dan memasifkan pembinaan seni budaya dan olahraga melalui berbagai program yang tentu selaras dengan paham Muhammadiyah tentang seni, budaya, dan olahraga. Yang ke-18, lembaga pengembangan pondok pesantren. Terwujudnya pendidikan pesantren berbasis Al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai karakter utama yang holistik dan integratif. Untuk itu perlu meningkatkan jumlah dan mutu pesantren Muhammadiyah yang memenuhi kualifikasi akreditasi yang beridentitas Muhammadiyah. Kita di Kalimantan Selatan masih sedikit jumlah pesantren yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk itu maka ini menjadi bagian dari tugas lembaga pengembangan pesantren setidak-tidaknya untuk mengembangkan MBS yang ada di daerah-daerah. Yang ke-19, lembaga dakwah komunitas. Dan alhamdulillah ini diketuai oleh Saudara Jainuddin Enggi yang selama ini konsen melakukan dakwah komunitas para ulama. Terbentuknya basis gerakan Islam di desa, kompleks-kompleks perumahan, suku-suku terasing, daerah tertinggal, daerah perbatasan, perkantoran, rumah tahanan, kawasan industri yang berfungsi sebagai pencerah. Untuk itu maka lembaga dakwah komunitas ini mampu menggerakkan anggotanya supaya memberi kesempatan kepada komunitas tertentu untuk bisa mengikuti dakwah dan kajian-kajian yang dipahamkan oleh Muhammadiyah. Dan yang terakhir, lembaga pembinaan haji dan kita menginginkan bahwa pimpinan wilayah Muhammadiyah tidak hanya sebagai pendamping, tidak hanya sebagai pembimbing umrah dan haji, tetapi lembaga ini include menjadi milik persyarikatan. Dan alhamdulillah sudah ada kesediaan Dr. Ahmad Hamidi sama untuk ini. Dia sudah bersedia menyerahkan aset yang dimilikinya sebagai PT untuk dikembangkan di dalam persyarikatan. Jadi lembaga ini bukan sekedar kita pembimbingnya saya ambilnya sini, kita hanya damping, tapi ini milik persyarikatan. Siapa pembimbingnya? Silahkan, banyak pembimbing-pembimbing kita di sini untuk mengantarkan mereka haji.
tapi kepemilikannya di bawah naungan perserikatan. Untuk itu kewajiban semua warga Muhammadiyah, PDM mensosialisasikan bahwa Muhammadiyah sudah memiliki sebuah perusahaan yang menjaga. Demikianlah barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Sungguhlah tema hari ini. Saya ingin mengatakannya kembali kepada aura dan jati diri Muhammadiyah. Untuk itu mari kita bertekad, berazam untuk mewakafkan diri kita, berkiprah di Muhammadiyah dimanapun posisi kita berada. Karena Muhammadiyah ini adalah organisasi yang berlapis-lapis, tapi satu lapisan dengan yang lain hanyalah saling kuat menguatkan. Orang-orang wilayah tidak boleh arogansi dengan orang daerah. Tanpa ada daerah, tidak mungkin ada wilayah. Orang-orang daerah tidak boleh arogansi dengan orang-orang cabang dengan cabang. Tanpa ada 3 cabang, tidak akan mungkin berdiri sebuah daerah. Dan orang cabang tidak boleh merasa arogansi dengan para ranting-rantingnya. Tanpa ada ranting, tidak akan berdiri cabang. Begitu seterusnya dengan anggota. Jadi antara anggota dengan pimpinan wilayah, sungguhlah tidak ada perbedaan. Perbedaan adalah terletak pada sejauh mana kita berkiprah di dalam perserikatan ini. Anggota, ranting, cabang, daerah hanyalah lapisan saja. Itulah yang diisyaratkan di dalam aturan surah Shad. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan bersaf-saf, berbarisan-barisan, yang barisan yang satu saling kuat menguatkan. Jadi kita ini satu kesatuan, tidak ada beda di antara kita satu dan lainnya. Kalaupun kami duduk di depan, itu hanyalah posisi kita yang berbeda, tapi gerak langkah kita sama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sederhana. Mungkin kali awal sambutan saya di hadapan para pimpinan majelis dan lembaga sebagai UPP, unit pembantu pimpinan. Tanpa lembaga tidak mungkin 13 orang pimpinan wilayah bisa berbuat memulai program yang diamanahkan. Untuk itu kami tidak akan bisa meninggalkan apalagi melupakan semua anggota yang bersedia berkomitmen untuk mewakafkan dirinya berkiprah di Muhammadiyah, menjadikan sebagai sarana amal untuk kita menuju surganya Allah Jannatul Ma'wa. Salah hilap mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia. Jadi hari ini kita mengundang semua pimpinan lembaga dan majelis untuk start yang kita namakan dengan peneguhan visi dan komitmen lembaga dan majelis. Karena ini masing-masing mereka kan punya visi yang berbeda-beda, sehingga ini kita sampaikan secara keseluruhan. Jadi ini visi misi untuk 5 tahun ke depan. Bisa mereka gulir per tahun, tapi dengan tetap berpedoman pada visi gerakan. Karena majelis dan lembaga itu adalah unit pembantu pimpinan di tingkat masing-masing. Karena itu kami perlu meneguhkan visi supaya masing-masing majelis dan lembaga tidak keluar dari koridor visi misi perserikatan secara umum. Oleh karena itu maka hari ini hampir 90% mereka hadir dan kita kukuhkan untuk mereka bisa beraktivitas mulai hari ini dan selanjutnya sambil bersilaturahim antar sesama anggota majelis dan lembaga. Karena itu maka pertemuan hari ini menjadi sangat penting untuk menyamakan arah gerakan kita. Sehingga tema yang saya sampaikan dalam pidato arahan tadi adalah kembali kepada aura dan jati diri Muhammadiyah. Karena jangan sampai bermuhammadiyah kita keluar dari aura dan jati diri Muhammadiyah. Maka itu harus kita kembalikan lagi. Hari ini momennya sangat tepat kita menyampaikan itu supaya betul-betul semua warga Muhammadiyah lebih-lebih di majelis dan lembaga
harus memahami etos bermuhammadiyah itu. Yang saya sampaikan 8 tadi. Bermuhammadiyah sebagai ibadah, Muhammadiyah sebagai amanah, bermuhammadiyah sebagai rahmah, bermuhammadiyah itu aktualisasi diri, seni, kemudian melayani, semua itu harus dipahami oleh anggota majelis dan lembaga. Tidak boleh keluar dari koridor itu. Sebetulnya target kita bukan 5 tahun di depan, tahun ini sudah diproses itu. Karena kita punya market, kita punya pasar, jamaah-jamaah kita banyak yang ikut. Jadi sekarang Muhammadiyah memiliki triple sendiri, bukan nyambi ke lain. Jadi itu memang payungnya Muhammadiyah yang memiliki. Kita punya jamaah, kita punya pembimbing orang Muhammadiyah, kenapa kita tidak memiliki? Jadi ada lembaga yang dimiliki namanya Lembaga Pembina Haji dan Umrah. Terutama umrah lah dulu ya, karena pasar umrah di Kalsel ini kan dibanding dengan lain kan cukup tinggi. Maka karena itu ada lembaganya, kenapa peluang ini tidak kita lakukan? Persoalan nanti bagaimana perkembangan setelah perjalanan selanjutnya, ya kita lihat aja sambil kita perbaiki mana yang mungkin ada kendalanya kita perbaiki. Tapi itu dimiliki oleh Muhammadiyah. Maaf ya, selama ini kan orang-orang Muhammadiyah kan menjadi pembimbing oleh perusahaan-perusahaan triple lain kan, ya itu kan sifatnya perorangan jadinya perorangan. Tapi ini betul-betul milik persyarikatan. Jadi masuk AUM ya? Iya, masuk dari amal usaha yang namanya Lembaga Pembina Haji dan